Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada masa pandemi COVID-19 ini yang masih belum berakhir, kita masih bisa melaksanakan kuliah secara online. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Muhammad Irfan Nur Arif SEMM yang saya hormati beserta teman-teman seperjuangan Dinas Gabungan 24 yang berbahagia. Kami di sini sebagai kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Teti Hermayanti, yang kedua Disti Septiani, yang ketiga Ainur Hayati, yang keempat Laura Gultom, dan yang terakhir Puja Stresna. Di sini kami sebagai kelompok 5 akan membahas mengenai pengambilan resiko dalam kewirausahaan. Pengertian risiko usaha. Risiko usaha adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tidak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Kemungkinan munculnya risiko pada bisnis memang bisa muncul dari berbagai faktor seperti manajemen, sistem perusahaan, serta strategi yang kurang baik. Selain itu, risiko pada sebuah usaha juga bisa muncul dikarenakan oleh faktor individu maupun karyawan. Klasifikasi risiko usaha. 1. Risiko murni. Risiko murni terjadi jika terjadi dan ternyata berdampak kerugian. Namun, jika tidak terjadi, tidak akan mengalami kerugian ataupun keuntungan. Akibat yang ditimbulkan jika terjadi break even, misalnya kebakaran, pencurian, bencana alam, atau kecelakaan. Yang kedua adalah resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah resiko yang diambil secara sengaja atau sadar oleh seorang wirausaha dan memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu keuntungan atau kerugian. Baik, saya Desi Septiani akan menjelaskan mengenai jenis-jenis resiko usaha. Yang pertama ada resiko perusahaan. Resiko perusahaan di sini adalah resiko yang terjadi pada usaha yang akan berdampak pada kelangsungan hidup atau saham perusahaan. Yang kedua ada resiko keuangan. Resiko keuangan di sini adalah resiko yang berdampak pada kerugian aspek keuangan pada perusahaan. Kemudian yang ketiga ada resiko likuiditas atau bisa dikatakan resiko yang terjadi pada ketersediaan uang tunai. Resiko likuiditas ini terjadi apabila ada tagihan macet dari pelanggan yang menyebabkan permasalahan dalam ketersediaan uang tunai atau likuiditas perusahaan. Yang keempat ada resiko permodalan. Resiko permodalan di sini terjadi karena adanya kerugian dari penjualan, likuiditas, dan keuangan yang membuat untuk usaha mengalami penurunan yang signifikan atau bisa dikatakan rugi besar. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu jenis-jenis resiko usaha. Yang kelima ada yang disebut dengan resiko pasar. Resiko pasar yaitu resiko yang terjadi akibat persaingan usaha, perubahan pola persaingan, daya hidup pelanggan maupun munculnya pesaing baru yang potensial di pasar produk. Kemudian yang keenam ada yang disebut dengan resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko dari penyimpangan hasil yang diprediksikan karena tidak sempurnanya penerapan keputusan, perubahan sistem, sumber daya manusia, produktivitas, inovasi, proses, dan mutu produk. Kemudian yang ketujuh, resiko menurut sifatnya. Yang terbagi menjadi 3, yaitu ada yang disebut dengan resiko murni, yang artinya dalam pengertian resiko murni maka kerugian pasti terjadi, contohnya kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan resiko spekulatif, yaitu kebalikan dari resiko murni. Resiko murni masih mengandung dua kemungkinan jika peristiwa yang dianggap
resiko tersebut benar-benar terjadi. Contohnya, ketika kita berinvestasi saham, kemungkinan di satu sisi untung secara finansial, di sisi lain ada resiko kerugiannya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan resiko fundamental yang akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Resiko ini bisa disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, resiko menurut sumber atau penyebab timbulnya dibedakan menjadi 3. Ada yang disebut dengan resiko intern atau internal, yang kemudian kedua ada yang disebut dengan resiko ekstern atau eksternal, dan yang ketiga yaitu kekuatan alam. Kemudian kesembilan, resiko menurut kejadian yang mungkin terjadi. Yang terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama perubahan permintaan, yang kedua perubahan konjungtur, yang ketiga persaingan, yang keempat perkembangan iptek, yang kelima perubahan peraturan, dan yang keenam bencana alam. Kemudian yang ke-10 ada yang disebut dengan resiko teknis, di mana resiko ini terjadi akibat kekurangmampuan wirausaha atau manajer dalam mengambil keputusan. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Laura Gultom. Terima kasih. Baiklah, saya Laura Gultom. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yang sebelumnya disampaikan oleh Ibu Ayu Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab resiko usaha. Faktor-faktor penyebab resiko usaha yaitu di antara lain ada faktor perubahan yang meliputi lingkungan dan global, sosial dan ekonomi, persaingan, gaya hidup, tren pasar, teknologi, budaya, dan juga peraturan pemerintah. Poin yang kedua yaitu kesalahan strategi dalam perencanaan. Poin yang ketiga, keputusan yang tidak tepat sehingga menimbulkan kejadian di luar dugaan atau di luar rencana. Poin yang keempat yaitu persiapan yang kurang matang. Poin yang kelima yaitu kelengahan pribadi. Di sini juga terdapat klasifikasi beberapa orang dalam menghadapi resiko usaha berdasarkan cara pandang tiap orang dalam menghadapi resiko. Dan juga setiap orang wirausaha, setiap pelaku usaha dapat diklasifikasikan dalam tiga faktor. Yang pertama ada risk avoider. Risk avoider adalah orang yang tidak senang menghadapi resiko, bahkan cenderung menghindari resiko yang bisa dipastikan kurang maju dalam usahanya. Yang kedua ada risk calculator. Risk calculator adalah orang yang berani mengambil keputusan bila resiko atau dampaknya bisa dikalkulasikan. Bisa dihitung berapa tingkat kerugian yang dia dapat. Yang ketiga ada risk taker. Risk taker adalah orang yang berani dan mampu mengambil keputusan dengan mengukur resiko secara intuitif saja. Para risk taker ini sering disebut spekulator atau gambler. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Pujastresna. Dipersilahkan. Cara mengidentifikasi risiko usaha. Ada 4 cara dalam mengidentifikasi risiko usaha, yaitu 1. Metode analisa dari pengalaman dan sejarah. 2. Metode pengamatan dan survei. 3. Metode acuan. 4. Metode dari para pakar atau pendapat ahli. Cara mengatasi dan memperkecil risiko usaha. 1. Gunakan pengetahuan untuk mengetahui dampak atau risiko yang telah terjadi. 2. Manfaatkan pengalaman yang dimiliki. 3. Berpikir kreatif dan inovatif dan yakinlah bahwa segala sesuatu pasti ada penyelesaiannya. 4. Asuransikan apa yang perlu diasuransikan. 5. Bekerja dengan berpikir prestatif. 6. Keahlian menganalisa, menelaah, menilai, dan menggunakan sebab akibat serta keyakinan diri untuk mengambil risiko. 7. Mengubah keadaan yang bisa menimbulkan risiko menjadi keadaan yang lebih baik dan beresiko kecil. 8. Proaktif dan antisipatif. Sekian paparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.